Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aries Karahmawati, NIM 42114180031 dari Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS metode numerik. Nah, di sini soalnya berkaitan dengan interpolasi polinomial Lagrange. Jadi, rumusan interpolasi polinomial Lagrange dapat ditelusuri dari interpolasi Newton dan menghasilkan rumusan yang tidak perlu menggunakan diferensi terbagi. Soalnya itu diberikan data seperti ini, ada X1 dengan fx1-nya 4,75, X2 dengan fx2-nya 4,00, X3 dengan fx3-nya 5,25, X5 dengan fx5-nya 19,75, serta X6 dengan fx6-nya 36,00. Hitunglah F3,5 dengan menggunakan polinomial interpolasi Newton orde 1 sampai 4. Pilih titik-titik basis Anda untuk mencapai ketelitian yang baik. Apa yang ditunjukkan oleh hasil Anda sehubungan dengan orde polinomial yang dipakai untuk membuat data dalam tabel. Nah, karena di sini syarat pengerjaannya adalah tidak boleh menggunakan bilangan desimal, maka kita ubah dulu data yang diberikan ini menjadi pecahan. Diubah menjadi seperti ini. Nah, kita masuk ke orde pertama dengan F3,5. Berarti X-nya ini sama dengan 3,5 atau 35/10. X1-nya kita menggunakan 5 dengan fx1-nya itu 1975/100, lalu x0-nya kita menggunakan 3 dengan fx0-nya itu 525/100. Nah, di sini rumus yang pertama itu adalah LOX itu sama dengan X min X1 per X0 min X1. Nah, kita masukkan X-nya itu 35/10, X1-nya itu 5/1, X0-nya itu 3/1, dan X1-nya itu 5/1. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya menjadi 10 agar bisa dikurangi. Jadi yang atas ini 35/10 dikurangi 50/10 menjadi minus 15/10. Lalu yang bawah ini 30/10 dikurangi 50/10 menjadi minus 20/10. Maka didapatkan L0X-nya itu adalah 15/20 atau kita sederhanakan lagi menjadi 3/4. Nah, lalu kita mencari L1X-nya. L1X-nya itu rumusnya adalah X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, kita masukkan lagi. X-nya itu sama 35/10, X0-nya ini adalah 3/1, X1-nya ini adalah 5/1, dan X0-nya tetap 3/1. Ini penyebutnya kita samakan semua menjadi 10. Jadi, didapatkan L1X-nya ini adalah 5/20 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, ketika sudah didapatkan L0X dan L1X, maka kita bisa mencari P1X-nya nih untuk orde 1, yaitu dengan rumus P1X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Nah, di sini kita masukkan L0X-nya itu adalah 3/4, sedangkan Fx0-nya itu adalah 525/100. Nah, ditambah L1X-nya ini adalah 1/4 dikali Fx1-nya ini adalah 1975/100. Nah, di sini kita kalikan. Jadi P1X didapatkan adalah
1575 per 400 ditambah 1975 per 400. Dapatkan hasil adalah 3550 per 400. Ini kita sederhanakan bisa menjadi 71 per 8. Bila dijadikan pecahan campuran, ini bisa menjadi 7 per 8. Atau untuk hasil yang nanti akan kita dapatkan, itu penyebutnya dijadikan 32, yaitu akan didapatkan 284 per 32. Nah, kita memasuki orde kedua. Di sini X-nya masih sama, 35 per 10. X0 yang kita pakai adalah X yang kedua, dengan didapatkan fx0-nya itu adalah 400 per 100. Nah, x1-nya yang kita pakai itu adalah x yang ketiga, dengan fx1-nya itu adalah 525 per 100. Lalu, x2 yang kita gunakan adalah x yang kelima dengan fx2-nya ini adalah 1975 per 100. Nah, di sini karena kita sudah memasuki orde kedua, maka yang kita cari untuk mendapatkan P2 itu adalah L0X, L1X, dan L2X. Nah, di sini yang pertama adalah L0X-nya dulu dengan rumus X min X1 dibagi X0 min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X2. Kita masukkan X, X1, X0, dan X2-nya. Jangan lupa semua penyebutnya kita samakan menjadi 10 agar mudah untuk dikurangi. Nanti akan didapatkan L0X-nya ini adalah minus 75 per 300, atau bisa kita sederhanakan menjadi min 1 per 4. Nah, jika sudah mendapatkan L0X-nya, kita sekarang mencari L1X-nya dengan rumus X min X0 dibagi X1 per X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X2. Ini kita masukkan juga X, X0, X1, dan X2-nya. Dan juga jangan lupa menyamakan penyebutnya. Lalu didapatkan Lx1 ini adalah 225 per 200, atau bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 8. Nah, sama untuk L2X. L2X ini rumusnya sendiri itu adalah X min X0 dibagi X2 min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, kita masukkan X, X0, X1, dan X2-nya. Tidak lupa untuk menyamakan semua penyebutnya menjadi 10. Ya, jika sudah nanti akan didapatkan nilai L2X-nya. Nilai L2X-nya ini adalah 75 per 600, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 8. Nah, jika sudah mendapatkan nilai L0, L1, dan L2-nya, kita bisa mencari P2-nya. P2-nya ini rumusnya adalah L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2. Nah, ini kita masukkan nilai L0X-nya itu minus 1 per 4, Fx0-nya itu adalah 400 per 100, ditambah nilai L1X-nya itu adalah 9 per 8, dikali nilai Fx1-nya itu adalah 525 per 100, lalu ditambah nilai L2X-nya ini adalah 1 per 8, dan dikali nilai Fx2-nya ini adalah 1975 per 100. Nah, nanti ketika sudah dikali yang di dalam kurung ini akan didapatkan P2 sama dengan min 1 ditambah 189 per 32 ditambah 79 per 32. Maka akan didapatkan nilai P2 ini adalah 236 per 32, atau bisa kita sederhanakan menjadi 59 per 8. Atau kalau ingin dijadikan pecahan campuran, bisa juga jadi 3 per 8. Begitu.
Lalu kita memasuki orde ketiga. Orde ketiga ini masih dengan X yang sama, yaitu 35/10. Nah, di sini kita menggunakan X0-nya ini adalah 2, dengan Fx0-nya ini adalah 400/100, X1-nya kita gunakan 3, dengan Fx1-nya itu adalah 525/100, lalu X2-nya kita gunakan 5, dengan Fx2-nya itu 1975/100, dan yang terakhir kita gunakan X3-nya itu 6, dengan Fx3-nya itu 3600/100. Di sini, untuk mencari order 3 ini, kita membutuhkan nilai L0x, L1x, L2x, dan L3x. Nah, yang pertama, kita mencari nilai L0x-nya dulu ini dengan rumus X dikurang X1 dibagi X0 min X1 dikali X dikurang X2 dibagi X0 min X2 dikali X min X3 dibagi X0 min X3. Nah, kita masukkan dulu nilai-nilai X, X0, X1, X2, dan X3-nya. Seperti ini. Lalu, tidak lupa kita menyamakan penyebutnya menjadi 10 agar mudah untuk dikurangi. Jika sudah, akan didapatkan nilai L0x ini adalah minus 5/32. Ya, atau bisa nanti kita untuk menyamakan hasil akhir, kita ganti penyebutnya menjadi 96, yaitu sama dengan minus 15/96. Nah, kita memasuki untuk mencari L1x-nya ini. Nah, rumusnya itu adalah X min X0 dibagi X1 min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X2. Lalu dikali X min X3 dibagi X1 min X3. Nah, kita masukkan nilai X, X0, X1, X2, dan X3-nya. Tidak lupa kita samakan semua penyebutnya menjadi 10 agar mudah untuk dikurangi. Jika sudah, maka akan didapatkan hasil R1X ini adalah 45/48. Nah, kita butuh penyebutnya 96 nih untuk di order 3 ini. Jadi kita jadikan 90/96. Lalu lanjut yang ke L2X, di sini rumusnya adalah X min X0 dibagi X2 min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X3. Di sini kita masukkan nilai X, X0, X1, X2, dan X3-nya, lalu tidak lupa kita samakan semua penyebutnya menjadi 10. Lalu akan didapatkan hasil L2X ini sama dengan 5/16. Nah, untuk order ini kan kita membutuhkan penyebut 96. Jadi kita kalikan. Ini hasilnya bisa kita dapatkan 30/96. Nah, untuk LX3, di sini kita menggunakan rumus X min X0 dibagi X3 min X0 dikali X min X1 dibagi X3 min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X2. Nah, di sini kita masukkan nilai X, X0, X1, X2, dan X3-nya. Tidak lupa untuk kita samakan semua penyebutnya menjadi 10 agar mudah untuk dikurangi. Lalu nanti didapatkan hasil LX3 sama dengan minus 9/96. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai L0, L1, L2, dan L3, nah di sini kita bisa mencari nilai P3-nya. Jadi P3X ini sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2 ditambah L3X dikali Fx3. Nah, kita masukkan nilainya, yaitu L0X itu sama dengan minus 15/96 dikali Fx0 yaitu 400/100 ditambah L1X yaitu 90/96 dikali Fx1 yaitu 525/100 ditambah L2X itu 30/96 dikali Fx2 ini adalah 1975/100 ditambah nilai LA3
L3X-nya ini adalah minus 9 per 96 dan dikali Fx3-nya adalah 3.600 per 100. Maka akan didapatkan P3X-nya ini adalah 681 per 96 atau bisa kita sederhanakan menjadi 227 per 32. Nah, di sini kita memasuki nilai orde keempat. Nah, di sini kita masih menggunakan X yang sama, yaitu 35 per 10. Di sini kita menggunakan nilai X0, yaitu 1 dengan Fx0-nya itu 4,75 atau 475 per 100. X1-nya itu adalah 2 dengan Fx1-nya itu 4,00 atau 400 per 100. X2-nya itu adalah 3 dengan Fx2-nya itu 5,25 atau 525 per 100. X3-nya itu 5 dengan Fx3-nya itu 19,75 atau 1975 per 100. Lalu yang terakhir, X4-nya itu adalah 6 dengan Fx4-nya itu 36,00 atau 3.600 per 100. Nah, di sini yang perlu kita cari untuk mencari P4 itu adalah L0X, L1X, L2X, dan L3X, dan L4X. Jadi yang pertama kita cari itu adalah L0X-nya dengan rumus X min X1 dikurang X0 min X1 dikali X min X2 dikurang dibagi X0 min X2 dikali X min X3 dibagi X0 min X3 dikali X min X4 dibagi X0 min X4. Nah, kita masukkan nilai X, X0, X1, X2, X3, dan X4-nya. Lalu tidak lupa penyebutnya semuanya kita suruh samakan menjadi 10, maka didapatkan hasil L0X-nya itu adalah 9 per 128. Nah, untuk L1X, rumusnya itu adalah X min X0 dibagi X1 min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X3 dikali X min X4 dibagi X1 min X4. Nah, kita masukkan nilai X, X0, X1, X2, X3, dan X4-nya. Nanti kita samakan semua penyebutnya, lalu akan didapatkan hasil nilai L1X-nya itu adalah minus 75 per 240. Nah, lanjut kita masuk ke L2X dengan rumus X min X0 dibagi X2 min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X3 dikali X min X4 dibagi X2 min X4. Kita masukkan semua nilai X, X0, X1, X2, X3, dan X4-nya. Lalu tidak lupa kita samakan semua penyebutnya menjadi 10. Maka didapatkan nilai L2X-nya itu adalah 225 per 192. Masuk ke L3X dengan rumus X min X0 dibagi X3 min X0 dikali X min X1 dibagi X3 min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X2 dikali X min X4 dibagi X3 min X4. Kita masukkan nilainya, nilai-nilai X, X0, X1, X2, X3, X4-nya. Dan kita samakan semua penyebutnya menjadi 10, maka didapatkan hasil L2X ini adalah 25 per 128. Lanjut, yang terakhir, kita cari L4X-nya dengan rumus X min X0 per X4 min X0 dikali X min X1 per X4 min X1 dikali X min X2 dibagi X4 min X2 dikali X min X3 dibagi X4 min X3. Kita masukkan nilai-nilai X, X0, X1, X2, X3, dan X4-nya. Lalu kita samakan semua penyebutnya menjadi 10. Maka didapatkan hasil L4X ini adalah minus 9 per 192. Nah, ketika nilai L1X
Maaf, ketika nilai L0x, L1x, L2x, L3x, dan L4x pada orde 4 ini sudah didapatkan semua, maka bisa kita cari nilai P4-nya. Nah, P4-nya itu rumusnya itu adalah L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 ditambah L3x dikali fx3 ditambah L4x dikali fx4. Nah, kita masukkan nilainya. Nilainya ini adalah L0x ini adalah 9/128 dikali fx0 dengan nilai 475/100 ditambah L1x ini 75/240. Kita kali dengan ini maaf ya, ini maksudnya dikali bukan ditambah. Dengan fx1 400/100. Nah, baru kita tambah dengan L2x-nya itu adalah 225/192 dikali fx2-nya adalah 525/100 ditambah Lx3-nya adalah 128 dikali fx3-nya 1925/100 ditambah L4x-nya itu adalah minus 9 per 192 dikali 3.600 per 100 yang merupakan fx4-nya. Ya, maka ini semua kita kalikan seperti ini. Lalu jangan lupa perhatikan tanda plus minusnya, lalu kita jumlahkan. Maka kita sederhanakan didapatkan nilai P4X-nya ini nantinya adalah 227/32. Nah, jika kita perhatikan nilai orde 3 dan orde 4, nilai orde 3 dan orde 4 itu adalah sama, yaitu 227/32. Maka di sini bisa kita simpulkan hasil dari F3,5 dengan ketelitian yang baik itu adalah sampai nilai 227/32. Nah, itu tuh dia berada di antara X3 dan X5 jika kita perhatikan dari tabel yang pertama yang di soal ini, jika kita hitung nilai desimalnya. Jadi, begitulah penjelasan dari jawaban ujian akhir semester metode numerik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.